Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam pantauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Insyaallah kita akan ngaji malam ini tentang Nabi Ismail alaihi salam. Ismail dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai oleh keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam, yang dipakai turun-temurun. Disebut dengan bahasa Ibrani. Ibrani artinya menyeberang. Karena Nabi Musa alaihi salam menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Itu salah satu pendapat. Ibri artinya menyeberang. Ibrani dinisbatkan kepada orang yang menyeberang. Bahasa orang-orang yang menyeberang dari Mesir ke Palestina. Disebut dalam bahasa Inggris Hebrew language, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya Yishmael. El artinya Tuhan. Israel, Israfel, Mikael. Ishmael, El Tuhan. Israel, El artinya Tuhan. Isma artinya mendengar. Jadi kalau bahasa Arabnya Sami Allah, Allah mendengar. Ismail, Allah mendengar. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, berikanlah aku anak yang soleh. Allah mendengar doanya. Kita juga selalu memohon kepada Allah, ya Allah dengarkanlah doa kami. Maksud dengarkanlah, Allah Maha mendengar. Kenapa disebut Allah mendengar? Maksudnya kabulkanlah, perkenankanlah, wujudkanlah doa kami ini. Maka buah dari doanya itu lahirlah anak diberi nama Ismail, atau bahasa Arabnya Ismail. Anak buah dari doa yang dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Umur Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ismail lahir itu umurnya, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, 86 tahun. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah menikah dengan Sarah tidak punya anak, menikah dengan Hajar, umur 86 tahun, lahirlah seorang anak, buah dari doa yang terkabul, diberi nama Ismail. Ismail. Lalu Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari menyebut Nabi Ibrahim menghantar anaknya itu Ismail ke Makkah. Jadi lahirnya di Palestina. Setelah anak itu berumur 2 tahun, diantarlah ke Ka'bah, ke Baitullah. Kata Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari, umur Nabi Ismail 2 tahun. Jadi Sami Ahmad Misbahi sekarang umur 2 tahun 4 bulan. Februari, Maret, April, Mei. 2 tahun 3 bulan. Lebih kurang sebesar itulah. Anak yang lagi sedang lucu-lucunya, yang lagi sedang sayang-sayangnya, sedang rindu-rindunya. Bagaimana supaya Nabi Ibrahim alaihissalam diputuskan Allah hatinya tidak hanya tidak kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umur 2 tahun. Askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah.
Ya Allah, aku tinggalkan anakku di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci, itulah dia Ka'bah. Surat Ibrahim 37. Dalam surat Ibrahim 37, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca ayat itu, askantu, aku tinggalkan, min dzurriyyati, anakku, fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Maksudnya di samping Ka'bah. Tidak ada ayat itu menyebut, ya Allah jagalah anakku, kasih dia makan, kasih dia minum, jangan sampai dia disengat kala jengking. Enggak ada. Cobalah perhatikan ayat itu. Apa maknanya? Nabi-nabi itu beradab kepada Allah. Satu sisi dia tidak ingin menampakkan kekhawatirannya kepada Allah. Di sisi yang lain, dia sedang menjaga adabnya kepada Allah. Askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Cobalah perhatikan doa-doa nabi-nabi. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam perut ikan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Aku orang yang zalim. Tak ada dia bilang, selamatkan aku dari perut ikan ini, jangan sampai aku dimakan ikan, jangan sampai aku ditelan ikan, jangan sampai aku mati di sini. Tidak. Dia ingin menunjukkan adabnya kepada Allah, bahwa aku tidak akan sia-sia kalau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihissalam ketika terkena penyakit, apa kata dia? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, aku, massaniyad durru, kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Enggak ada dia bilang aku sakit, ya Allah, aku kena gatal-gatal, kulitku berulat. Enggak ada. Adab kepada Allah SWT. Memang ya, kita manusia, kita cemas, kita khawatir, kita takut. Tapi jaga adab kita kepada Allah. Mana keyakinan kita kepada Allah? Ini sekarang orang baru diuji sedikit saja, mengeluhnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya sedang menceramahi diri saya sendiri. Wahai Abdul Somad, mana adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim, dia tinggalkan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Umur 2 tahun. Lalu kemudian apakah Nabi Ibrahim itu memang meninggalkan los begitu saja tanpa ada? Maka kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari, jadi ada kitab Sahih Bukhari namanya. Sahih Bukhari ini ada kitab penjelasannya. Namanya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yazuru Hajara kulla syahrin. Nabi Ibrahim menjenguk Hajar tiap bulan. Loh, gimana menjenguk tiap bulan? Dari Palestina ke Makkah itu naik onta sudah 1 bulan, masih rata syahrin, sebulan. Sebulan datang, sebulan pulang. Masa jenguk pulang lagi? Naik burak. Nah, itu. Jadi jangan, apa ini Nabi yang tidak bertanggung jawab, anaknya ditinggal. Makanya baca full. Jadi yazuru Hajara kulla syahrin. Begitu bunyi kalimatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk Hajar setiap bulan. Proses apa ini? Yang pertama, seorang ayah hatinya tidak boleh lekat. Kemelekatan. Tidak boleh melekat kepada anak. Mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang anak hatinya tidak boleh terlalu melekat kepada ayah. Yang dididik adalah Ibrahim alaihissalam. Anaknya Ismail juga dididik. Sebagaimana Allah mendidik Ibrahim alaihissalam tidak melekat hatinya kepada Azar.
Begitu juga Allah mendidik Ismail alaihissalam, hatinya tidak melekat kepada Ibrahim. Pahami dengan baik, bukan berarti meninggalkan anak tidak ada kasih sayang, tidak kasih nafkah. Ini salah, ini tidak benar. Tapi mesti bersabar meninggalkan anak di pondok pesantren, dijenguk sebulan sekali. Bahkan di beberapa pondok pesantren yang meninggalkan anak di usia SD, itu memang dijenguknya untuk tahap pertama 3 bulan. Saya di salah satu pondok ketemu dengan kiai. Gimana supaya anak ini bisa tahan berpisah dengan orang tua? Itu 3 bulan pertama Pak Ustadz, dia tidak boleh dijenguk. Supaya apa? Supaya dia cinta kepada pondoknya, kepada gurunya, ustazahnya, kepada hafalan Qur'annya. Jangan diganggu dia dulu. Jadi proses ini sudah dilaksanakan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Lebih kuat lagi. Nabi Muhammad itu dilepaskan dari kemelekatan kepada Abdullah 2 bulan dalam kandungan. Dinyanyikan oleh Habib Syekh, 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilepaskan dari kemelekatan dengan ayah. Di saat sedang rindu-rindu sayang-sayang dengan ibu, dilepaskan dari kemelekatan dengan ibu. Anaknya semua meninggal ketika dia masih hidup, kecuali satu, Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dilepaskan dari kemelekatan dengan istri Khadijah. Di saat dia perlu support dakwah, disitulah 2 meninggal. Yang pertama, Abu Talib pamannya, support dakwahnya, backupnya. Yang kedua Khadijah yang menyelimutinya, yang memberikan bantuan materi. Jadi kita memang jangan sampai hati kita melekat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang menceramahi diri saya. Abdul Somad, jangan melekat anakmu, istrimu, ayahmu, ibumu. Berat memang. Saya sampai sekarang masih ingat dengan ayah saya, dengan ibu saya, almarhumah emak saya. Tapi kita sedang berusaha. Ya bertahap dulu, paling tidak ketika meninggalkan anak ini untuk proses pendidikan, bukan karena kita jahat, bukan karena kita ingin menyiksa dan lain sebagainya. Jadi ini dalam kisah nabi-nabi itu ada proses pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah ini, mudah-mudahan mereka berpikir. Kita lanjutkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia Ismail sudah sampai as-sa'ya. As-sa'ya artinya sudah bisa berusaha. Tidak ada satu pun riwayat, hadis, pendapat ulama menyebut umur berapa. Tapi umur usaha itu biasanya dikaitkan dengan akil baligh. Laki-laki dengan perempuan agak berbeda. Perempuan disebutkan umur 9. Dia sudah, mohon maaf, mengalami menstruasi. Laki-laki lebih tinggi lagi. 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kira-kira di usia-usia falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika dia sudah berusaha, umur orang sudah bisa berusaha. Usia belasan lah. Nah, maka disitulah datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan datang untuk menjenguk, karena kalau datang tiap bulan dia datang. Datang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Kenapa sabar? Kenapa Allah beri Ibrahim seorang anak yang sabar? Karena Ibrahim bersikap sabar menghadapi ayahnya.
Orang yang sabar akan diberikan balasan yang sabar. Apa kesabaran Ibrahim? Ketika ayahnya berkata, la illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mendakwahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa jawab Nabi Ibrahim waktu itu? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiya, karena Allah dekat dengan aku dan dia mengabulkan doa-doaku. Ibrahim yang sabar dibalas Allah dengan memberikan seorang anak yang sabar. Pelajaran buat kita. Kalau kita mau mendapatkan anak yang sabar, maka sabar-sabarlah kita. Kalau kita mau mendapatkan anak yang berbakti, maka berbaktilah kita. Kalau kita mau menjadi seorang dapat anak yang baik, maka kita baik. Karena anak ini cermin dari perbuatan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang berbakti, yang membahagiakan kita. Karena kita sudah berusaha untuk membahagiakan orang tua kita. Ketika diletakkan pisau itu di leher, pisau besi, dingin. Kalau mau menguji dingin, letaknya di leher. Coba letakkan pisau di leher, terasa dinginnya ke dalam. Begitulah Nabi Ibrahim meletakkannya, dan ketika akan ditarik pisau itu, wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar itu adalah seekor domba. Bahasa Arabnya kabsh. Ditebus, malaikat Jibril membawakan, diganti dengan seekor domba. Maka disitulah lulusnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada puncak ujian. Ujian menghadapi ayah, lulus. Ujian menghadapi umat penyembah berhala, lulus. Ujian menghadapi umat penyembah bintang gemintang planet, lulus. Ujian menikah tidak punya anak, lulus. Ujian punya anak diasingkan di tempat yang jauh, lulus. Ujian untuk menyembelih seorang anak, lulus. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam, setelah dua orang ini lulus, ayahnya Ibrahim lulus, anaknya juga lulus, dua orang yang sudah lulus fit and proper test, layak untuk melanjutkan peradaban yang lebih besar. Itulah dia merenovasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi. Kenapa disebut dengan qawaid? Qawaid artinya pondasi dasar. Karena memang bangunan itu sudah ada dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Adam, Idris, Nuh. Datang banjir bandang di zaman Nabi Nuh, hancur berkeping. Lalu perlu orang-orang yang lulus untuk mengangkat pondasi ini. Lalu setelah lulus bapaknya Ibrahim, lulus anaknya Ismail, maka diperintahkan Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi bangunan itu. Ternyata bangunannya kurang. Ada batunya yang kurang. Maka bangunan yang kurang itu tingginya setinggi kita lebih kurang, tak sampai ke atas. Itu disebut dengan Hijr Ismail. Melengkung letter U di samping. Jadi kalau kita menghadap ke Ka'bah, pintu Ka'bah, di samping kanannya itu ada letter U yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr artinya tembok perlindungan Ismail. Apa hikmahnya? Kurangnya alat ini. Seandainya batu-batunya cukup, maka tertutuplah semua dan kita tak bisa masuk Ka'bah. Kita bukan presiden, kita bukan raja, kita bukan duta besar. Yang bisa masuk ke dalam adalah tamu-tamu raja. Tapi kita sebagai orang biasa insya Allah bisa masuk dengan sholat dalam Hijr Ismail. Sholat dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi dalam setiap kekurangan ada kelebihan. Iba qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah bagi suatu kaum, tapi manfaat bagi kaum yang lain.
musibah kurangnya bahan ini, tapi manfaat untuk kita. Akhirnya kita bisa masuk ke dalam Ka'bah melalui Hijr Ismail. Yang diabadikan adalah nama Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana dengan tangga untuk menaikkan batu ini ke atas? Tidak ada tangga. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim tegak di atas batu. Sehingga batu itulah yang bisa naik turun untuk membantu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika diinjakkan batu itu, diinjak kaki Nabi Ibrahim ke batu itu melunak, lembut seperti semen yang basah. Tercetak tapak kaki Nabi Ibrahim di sana. Maka Allah berfirman, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maqam artinya tempat tegak. Qama berdiri, yaqumu qiyaman, qaimun maqam. Maqam artinya tempat tegak. Menghadap ke arah Ka'bah. Kalau kita lihat di samping Ka'bah, di depan pintu Ka'bah ada bangunan kecil tempat tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dianjurkan untuk sholat sunat di belakang makam Ibrahim, sholat sunat setelah tawaf. Kalau tidak bisa, setentang. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Setelah selesai pembangunan renovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa arina manasikana wa tub alaina. Wa arina, ya Allah tunjukkan kepada kami manasikana. Inilah asal dari kata manasik. Tunjukkan kepada kami bagaimana cara ibadahnya. Maka Allah mengirim malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan cara beribadah. Itulah yang turun-temurun dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, turun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bagaimana cara beribadah, berputar mengelilingi Ka'bah disebut dengan tawaf, sa'i dari Safa ke Marwah disebut dengan sa'i, perjalanan dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, berakhir nanti di Marwah. Wa tub alaina, terimalah taubat silap salah kami ya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diperlihatkan cara beribadahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk memanggil seluruh umat manusia. Wa adzin fin nasi bil haji. Wa adzin, azan panggilan. Wa adzin, panggillah. Wa adzin, panggil wahai Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil haji, panggil manusia ini untuk melaksanakan haji. Kalau sudah kau panggil mereka, ya'tuka rijalan, mereka akan datang rijalan, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, naik onta yang kurus. Ada yang datang berjalan kaki, ada yang datang naik onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun dari lembah yang sangat dalam. Lembah yang sangat dalam, yang paling jauh di seluruh penjuru dunia akan berdatangan ke sana. Bukti kebenaran Islam sampai hari ini. Beribu, berjuta, puluhan juta, bermiliar manusia berdatangan. Kalau tidak ada kuota dari pemerintah Saudi Arabia, meledak itu kota Makkah Al-Mukarramah. Semua orang akan datang. Pekanbaru Riau yang datang berangkat sekarang itu rata-rata store 2012. Kemarin ketemu jamaah haji, Bapak, Ibu, store kapan? 2012. Yang store 2024 ini 24 tahun lagi baru bisa berangkat. 2024, 2048 baru bisa berangkat. Karena kuota yang begitu panjang. Panggilan Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim memanggil? Nabi Ibrahim memanggil dari atas Jabal Abi Qubais. Bukit yang tinggi dua di kota Makkah. Pertama Jabal Qu'aiqi'an, yang satu Jabal Abi Qubais. Ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Ini Safa, ini Marwah. Ka'bah di tengah. Safa, Marwah. Di belakang bukit Safa ini, kalau kita berdiri ke arah Ka'bah di atas bukit Safa, di belakang bukit Safa ada nama Jabal Abi Qubais. Sekarang sudah dipotong. Di atasnya ada istana Raja Fahd. Naik Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas Jabal Abi Qubais, memanggil anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, Adam alaihissalam.
Wa adzin, panggil mereka ya Ibrahim. Maka orang yang dipanggil itu bahasa Arabnya, sambutannya kalau dipanggil, ya Abdus Samad, wahai Abdus Samad. Jawabannya labbaik. Labbaik artinya aku sambut panggilanmu. Itulah mengapa kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma, kami sambut, aku sambut panggilanmu, labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, innal hamda, segala puji-pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, segala kekuasaan punya engkau. Kenapa pujian? Karena kita yang ke sana pulang pasti dipuji orang. Nikmata, nikmat ibadah. Wal mulk, kekuasaan. Laka, punya engkau, bukan punya saya. La syarika lak, tiada sekutu bagi. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, berikan negeri ini aminan, aman. Warzuq ahlahu, berikan rezeki kepada penduduk Makkah minas samarat, buah-buahan. Warzuq ahlahu, berikan penduduk Makkah ini buah-buahan. Tidak ada disebut pokok kayu. Kenapa disebut buah-buahan? Sampai hari ini di Makkah kita melihat buah-buahan banyak sekali, tapi tidak melihat pohonnya. Di tempat kita pohonnya banyak sekali, buahnya enggak ada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu minas samarat. Allah memberikan nikmat aman dan diberikan nikmat buah-buahan. Negeri kita hijau, sejuk, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, sungai, air terjun. Di sana yang kering kerontang, tapi karena keberkahan yang luar biasa, tanah termahal di dunia. Bukan Las Vegas, bukan New York, tapi tanah termahal adalah kota Makkah dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kamar-kamar kecil. Begitulah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingkar? Kan tidak semuanya orang di Makkah itu baik, ya. Andai ada yang jahat, faman kafara, siapa yang ingkar, fa umatti'uhu qalilan, aku akan memberikan dia nikmat qalil, sedikit. Jadi kalau ada orang yang melihat ini orang kenapa nakal, nasibnya baik, lahir di Mekah, cuman punya kos-kosan kamar satu tapi duitnya banyak. Doa Nabi Ibrahim, faman kafara, siapa yang ingkar, fa umatti'uhu, aku berikan dia nikmat qalilan, dikit, summa attarruhu, tapi setelah itu dia akan aku masukkan ke dalam azab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam meninggal dalam usia 137 tahun. Begitu menurut beberapa riwayat. Lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam punya keturunan, salah satunya bernama Adnan. Lalu kemudian turun-turun ke bawah lagi, itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai kepada Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana biasa sampai pukul 20.40, 30 menit materi kita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.